balik lagi di channel Ben Marsha. bareng sama aku dan juga Marsha. Kita nggak cuma ngebahas tentang horor, karena kita bakal ngebahas yang fun-fun aja tentang Dunia aku dan juga bahas fisik. yaudah deh, jangan lupa di like Hah? dan subscribe. Bye. Halo semuanya, balik lagi sama kita. Di sini ada Frisly. Ada host paling fenomenal, War. Balik lagi ke Di Ben sini. Marsha. Ayo ulang. Di sini dan hari ini. Gak ada ulang. Gimana sih? Kakak host lagi mikirin apa sih? Lupa. Kirain lagi mikirin dia yang tak kunjung membalas chatmu. Kita mau bahas apa sih? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita mau nanya. Gue juga penasaran kan, gue nggak pernah ngobrol deep kalau terus juga ke Ojan juga yang di belakang kamera. Kalian tuh punya cita-cita apa sih waktu kecil? Cita-cita lo tuh apa, Jan? Cita lo apa? Jadi dokter. Kok sama sih? Jadi dokter. Iya. Tapi sampai umur berapa itu cita-cita jadi dokter tuh nempel? SMP. Kalau sekarang setelah lo melewati proses kehidupan yang panjang ini, apa yang muncul? Cicilan. Kok cicilan? Apa cita-cita atau kayak oke, gue udah tahu nih ternyata cari kerja kayak gini, ternyata pertemanan tuh kayak gini, circle-nya bla 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 bla. Apa yang harus lo lakuin setelah lo tidak bisa nggak bisa dibilang tidak bisa ya, mungkin arahnya tuh udah bukan ke dokter lagi. Apa, Jan? Nih Pink nih badannya gue jadi Ojan. Jadi muka Ojan ya, Pink? Iya apa ya? Itu soalnya cita-cita lain kan pas di umur yang sekarang. Ya, Apa lo kepikirannya apa? Lo pengen bikin usaha apa? Sekarang ini mau jadi orang yang berguna untuk semua orang lain. Asik. Ini Ojan keren ya. Jan, Jan? gitu ya Jan. Tuh Jan bener Jan. Biasanya Nih jawaban Oke. Ojan. Ya terpaksa. Kalau lo Cong, taang, apalagi aku tuh yakin kan, maksudnya maaf ya guys, aku kalau ngomong sama mereka tuh gue Allah. yes. Maksudnya tuh pasti kamu tuh nggak kepikiran kalau kamu sekarang dikenal sebagai content creator, dimana walaupun nih sosok Acong tuh adalah orang yang paling dibully sama Marsha, tapi kalau nggak ada Acong, Marsha mungkin nggak sebawel ini. Nah, Jadi apa sih yang ada di pikiran lo sekarang atau yang dulu lo cita-citakan ketika lo kecil dan perubahannya sampai sekarang tuh apa? sebenarnya gue tuh dari kecil pengen banget jadi dokter. Sama kayak Ojan. Dokter apa nih? Dokter kandungan? Dokter bidan. Bener. Enggak, jadi dokter umum aja gitu. Kayak kadang gue suka banget kan tentang anatomi tubuh. Nah terus ketika udah gede dan gue sempet kayak pengen kali jadi artis gitu. Masa sih? Itu pas Itu gue umur berapa? itu SD kelas 6 SMP. Terus gue mikir, enggak deh, kayaknya jadi artis tuh harus yang pendidikan. Gue tuh mikirnya dulu harus S3, harus pinter banget deh. Ternyata ya ada gimana sih? Ada jalannya. Ada jalannya. Masing-masing orang tuh pasti ditemukan dengan jalan. Dan jujur gue nggak expect ibarat gue jadi sekarang gitu. Jadi kayak sekarang yang dikenal banyak orang. Gimana sih, gitu. Cong? Setelah sekarang di mana-mana dipanggilin orang, sakit luka nih. Ya udah ibarat kayak oh gila, yang gue kadang itu cuma terlintas di otak doang yang ih gila sekarang gue jadi artis loh gitu. Bukannya star syndrome ya. Tapi kayak oh my god, sekarang gue dikenal orang kayak gitu. Iya sih. Dan ya jadi kayak iya seneng aja. Tapi pas kapan lo mulai relate, lo mulai kayak ngerasa yang kayak oh kehidupan tuh kayak gini, atau kayak lo mulai sadar kalau oh kayaknya gue nggak bisa jadi dokter atau apa, itu di umur berapa sih dan fase seperti apa yang lo lewatin? SMA, karena gue SMA ternyata gue blow on sekali. Terus gue mikir Bukan blow on, mungkin memang bukan di bidangnya, tidak iya. pintar gitu. Tidak pintar, sangat Sama aja tidak sih. pintar. Jadi kayaknya Iya, jadi dokter nggak mau. soalnya si Acong tuh pernah cerita, katanya Fritz di kelas tuh ada 30 orang, gue tuh ranking 3 tapi 3 paling terakhir. Gue lagi Which is itu tuh 27. Kayak gitu. Gila gak, gue sebodoh itu aku. Enggak, itu gak bodoh. Ya aku tidak pintar, kurang Iya, pintar. kurang pintar.
hanya males. Orang pintar di bidangnya. Nah, nggak boleh males kayak gue. Nah, udah itu aja. Terus kayak dulu tuh gue tuh SMA tuh sering banget halu-halu kalau live yang nonton misalkan cuma 1-2. Terus gue kayak, "Hah, dari mana?" "Dari Bandung." "Oh, dari Bandung. Salam ya warga Bandung." Terus sekarang ternyata Terus sekarang kenyataan. Makanya gue tuh sering bilang sama temen gue, lu kalau halu-halu nggak apa-apa asal jangan ngerugiin orang lain. betul. Ya halu-halu kayak, "Ih, baik banget yang nonton," gitu-gitu. Sumpah deh, kejadian nih. Omongan adalah doa, bener itu kejadian. Emang saya itu benar sih kalau kata orang tua juga berbicaralah berbicaralah yang baik-baik karena artinya kita mendoakan yang baik-baik untuk hidup kita dan diri kita juga gitu. Tapi kalau mengenai kehidupan ya maksudnya mungkin banyak banget orang-orang yang sekarang lagi berjuang juga karena kondisi kita sekarang ya pandemi ini benar-benar bikin semuanya serba berubah. Yang contohnya kita bisa pergi kemana aja tanpa masker. Iya. Sekarang benar-benar ketat banget Masker karena gini bukan tentang kamu siapa, kamu sehat, tapi gimana cara kamu menjaga orang yang di sekitar kamu gitu. Tuh. Jadi harus dipikirin juga apapun itu, pokoknya harus tetap jaga kesehatan di kondisi yang seperti ini gitu. Tuh, kalau Frisly nih mau nanya, gua nggak pernah lo nanya ini. Cita-citanya tuh dulu tuh apa sih? Kayaknya semua anak kecil tuh sama deh, cita-citanya tuh nggak jauh dari dokter dan polisi. Kalau aku dulu waktu TK tuh gue punya iya kepikiran banget karena mungkin sering nonton Barbie kan, jadi kayak ngelihat hidupnya tuh kayak ih seru ya mau jadi princess, mau jadi Barbie gitu. Tapi pada saat TK aku tuh TK kebetulan di Bayangkari, dimana emang itu pelajarannya tuh anak perempuan jadi polwan, laki-laki jadi polisi. Jadi kita mempelajari semuanya mengenai kalau dulu namanya anak kecil ya pasti kayak lalu lintas, rambu-rambu dan lain-lain. Iya. Terus aku tuh emang anaknya ya lo tau kan, kasih tau ke penonton kalau gue setomboy apa ibaratnya. Terus tomboy bang. Di balik Frisly yang seperti ini, tapi aku tuh bukan tomboy, maksudnya kurang apa yang kurang perempuan care, banget ya gitu. kurang care sama penampilan. Jadi dari dulu tuh memang suka rambut pendek. Jadi dari dulu emang pengen jadi polwan, tapi itu cuma kayak mungkin sampai SD. Nah karena aku SD tuh ngalamin, aku sempat drop beberapa kali sakit, dirawat dan lain-lain. Terus aku ngeliat cara dokter memperlakukan pasien, aku pengen jadi dokter juga. Dokter. Tapi sama sekali nggak kepikiran untuk jadi artis atau di entertain. Makanya aku kayak kalau kalian nanya kok bisa sih Kak Frisly lagi syuting tetap kuliah gitu-gitu. Ya gini, di hidup kita itu ada namanya skala prioritas. Aku percaya itu, maksudnya gak ada yang namanya orang lo tuh nggak sukses, lo tuh miskin, lo tuh itu nggak ada. Bukan tidak sukses, tapi memang suksesnya kadarnya atau apapun itu tuh udah ada porsinya masing-masing dan mungkin memang belum terlalu berusaha semaksimal mungkin. Tapi aku yakin kok semua orang itu akan mendapatkan bahagianya sendiri dengan jalannya sendiri dan Tuhan itu pasti mengarahkan kita ke arah yang membuat kita bahagia itu. Nah kalau sekarang pada saat aku SMA tuh udah berubah semuanya, udah kayak nggak bisa nih jadi dokter. Karena memang dari kecil ngelihat papa bisnis, mama juga, jadi udah kepikiran buat oke, aku di umur segini harus udah punya perusahaan sendiri, aku harus punya karyawan, aku harus punya ini. Dan ditanyakan sama mama, karena aku apapun sharing, mama tuh nanya kenapa mau punya karyawan, kenapa nggak mau coba kerja sama orang lain. Sebenarnya bukan nggak mau belajar dari orang lain, tapi aku punya ambisi dari dulu, emang anaknya ambis kan. Aku tuh punya ambisi tuh dari dulu. Tanya Acong, aku tuh tipikalnya lebih suka nge-create something. Aku lebih suka untuk membuatkan sesuatu gitu. Jadi aku kalau misalnya itu tidak menyakiti orang lain, bener yang Acong bilang, tidak melakukan hal yang negatif, ya kenapa enggak, kenapa tidak kita coba gitu. Aku orang yang tidak takut untuk mencoba, tapi aku nggak pede. Bedanya tuh aku tuh ngumpet di belakang ibaratnya. Nggak pedean emang anaknya, sebenarnya Frisly tuh nggak pedean tau guys. Ya aku nggak pede banget. Terus kalau sekarang, kalau Ojan tadi bilang sekarang mau jadi orang yang berguna gitu. Kalau Acong sekarang berarti cita-citanya apa? Jadi ya Atau jadi punya planning apa gitu ke depannya? sebenarnya belum planning ke depan yang depan banget ya, belum ada. Tapi ya ya udah nih jalanin dulu hidup sekarang, berguna buat orang juga, baru nanti. Baru kali ini berarti aku sama Acong bertentangan. Kalau dia tuh udah ada planningnya, Iya. bet gue kesini Iya, terus bener. gini. Aku Kalau- tipikal yang kayak gitu. Nah, kalau gue tuh ya udah jalanin dulu, nanti mau Tapi gimana sebenarnya aja. itu malah nggak bisa tahu kalau Nah. kalian sering mendengar kata-kata jalanin aja gitu.
itu kalau untuk di perasaan atau di hubungan it's okay, tapi kalau misalnya dibawa ke kehidupan aku tidak sarankan. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita terpaku sama apa yang kita rasain hari ini, belum tentu besok tuh kayak gini. Kalau aku tipikal orang yang mikirin resiko paling buruk. Oh, yang terburuk. Hari ini aku bisa makan ayam, gimana ya kalau besok tiba-tiba semua makanan tuh nggak ada, atau aku nggak bisa beli atau keluar uang 20.000, apa yang harus aku lakuin? Aku tuh tipikal yang kayak gitu, jadi belok, nyari jalan pintas. Gimana caranya? Gimana caranya tetap Besok sampai ke gua- titik nah, ini gitu. Bisa Aku gue makan pikiran lebih kayak dari gitu. ayam besoknya. Iya, ibaratnya selalu kayak gitu. Aku selalu mikirin resiko terburuk. Kenapa? Kalau kita udah mikirin resiko terburuk, kita bisa lebih hati-hati. Itu kenapa Marsha tuh gergetan sama Lolo tuh nggak pernah bisa hati-hati. Tuh selalu deh di Apa? sama orang-orang jahara. Ya sebenarnya nggak ada ya cara memperlakukan orang aja yang beda. Kalau sekarang tuh aku punya planning kalau udah tua nanti, bukan udah tua sih. Kalau insya Allah uangnya sudah terkumpul, aku mau punya yayasan. Tapi Oke. bukan untuk, aku pernah cerita Iya. juga ke Ojan, Percaya. untuk orang-orang tua yang mungkin tidak sebahagia kita sekarang, punya rumah, punya keluarga. Banyak banget orang di luar sana, maaf ya, mungkin kayak orang-orang di jalanan yang dia dibuang dari keluarganya, atau dia hilang, atau dia tidak tahu harus ngapain, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, aku tuh mau punya yayasan untuk itu, Kayak panti jompo lah ya. semacam itu. Tapi kan kalau panti jompo itu adalah panti yang dibuat untuk kita sebagai keluarga Nah, mengantarkan. nah, Kalau ini tuh aku mau ngumpulin malah Orang-orang yang terbuang. Iya, karena bukan masalah, aku bukan tentang stereotype umur ya, maksudnya kayak orang tua berarti hidupnya nggak lama lagi, enggak. Tapi selagi dia bisa menikmati hal-hal yang indah, dia bisa istirahat di tempat yang layak, dia bisa makan apa yang dia mau, dia bisa nonton televisi, dia bisa ngobrol sama teman-temannya, dan itu membuat hidup dia enjoy, ya kenapa enggak? Karena gini, mungkin aku nggak tahu aku nanti kedepannya jadi apa, atau kalian masih bisa ngelihat aku di sebuah konten, sebuah media sosial seperti ini atau tidak, tapi aku akan selalu berusaha membuat orang di sekitarku itu bahagia. Itu yang pertama. Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah dari otak aku, nggak pernah hilang gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti gini, kalau misalnya umur let's say kita ketemu sama kakek-kakek di luar sana yang dia dibuang sama keluarganya, dan ternyata umur dia sekitar 70 something, dan ternyata memang Tuhan sudah menggariskan umur dia bertahan sekitar 3 tahun lagi. Tapi kan dalam kurun waktu 3 tahun itu dia udah bisa bahagia kalau dia ada di tempat yang itu, layak nah. gitu. Jadi aku tuh kepikirannya ke sana. Dimanapun nanti aku tinggal sama siapapun aku udah nge-planningin itu dari aku umur 19 tahun. Oh my god, keren banget nih pelajaran nih buat kalian semua kaula-kaula muda. Udah kayak ini ya, radio ya Radio ya kebetulan kan? kita kaula-kaula muda. Kaula muda nih pelajaran buat kalian, harus terplanning. Iya, tapi kalau tentang planning itu benar sih. Kalian harus coba mulai tulis apa yang kalian mau capai di buku atau di kertas. Ibaratnya itu akan memacu kalian buat oke, ternyata misalnya aku mau punya baju baru, beli di Forever 21. Ternyata 5 bulan kemudian kamu udah kebeli bajunya, kamu coret, ada lagi listnya. Oh, list-listnya. Itu tuh berguna banget karena dulu aku kayak gitu. Oh my god, gue pelajaran baru loh, Free. Tapi itu beneran. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan kalian juga bisa komen, mungkin kalian mau saling sharing ya Nah. kan. Apalagi kita tuh rajin, ini ada admin 1, ada admin 2. Ada banyak banget adminnya di Iqban Marce. Kita tuh sering banget liatin komentar. Jadi kalian bisa saling sharing di bawah. Nah. Apa cita-cita kalian, apa yang mau kalian capai. Dan siapa tahu itu juga bisa menginspirasi orang-orang yang membaca. Nah, pokoknya kalian semuanya komen semuanya. Oke, kita lanjut ke berita yang akhir-akhir ini lagi viral banget. Lagi rame banget di mana-mana, di semua sosial media. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi beritanya tuh katanya ada anak Pendaki. lah ya, umur ya masih belasan tahun, 15 atau 14 tahun. Masa sih? Iya, dan dia mendaki bersama teman-temannya, tapi dia Hilang. itu hilang 5 hari. Tapi ketika ditemukan anak itu, ternyata dia bilangnya dia cuma ngerasa hilang tuh sekitar 1 atau 2 jaman. Zaman. Jam, Jam. ya. 1 atau 2 jam, tapi di dunia nyatanya dia tuh hilang selama 5 hari. Dan karena dia ngomong dia nggak ketemu malam, dia cuma ketemu ya siang doang.
Oke, berarti ini tuh ngebahas tentang pendakian gunung ya. Lu sini. Kita undang pendaki, cepetan. Pendakinya, ini pendaki Sini. favorit. Nggak mau ah. Sini. Cepetan. Nggak mau. Sini. Oke, guys. Jadi dua orang ini adalah orang-orang yang pernah mendaki gunung. Kalau aku jujur aku belum pernah kan, tapi aku sedikit banyaknya tuh cerita karena waktu ujian cerita kalau kalian ingat di YouTube Fasya pernah kita ngebahas ya kan Pernah, ya. tentang pendakian gunung gitu. Aku langsung kayak tergambar situasinya gitu loh, kayak ada apa dan lain-lain. Nah, tapi emang katanya kalau yang mendaki itu tuh nggak boleh ngomong sembarangan. Itu bener nggak sih? Selama ini lo mendaki gunung. Bener sih. Cuma kalau misalnya gue itu sebelum mendaki itu nggak ada mindset untuk berbahasa kasar gitu. Jadi emang tujuannya cuma gue mau nyampe di puncak aja Ya, gitu. tujuannya itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngucap-ngucap itu sih, katanya kan ada aja yang gangguan di Mistisnya gitu. mistisnya ya. Gangguan-gangguan pas lagi di jalan atau apa. Jadi sebelum kalian mendaki juga itu udah diingetin di bawah sama Oh, pasti yang- diingetin tuh? Pasti diingetin, pasti. Sama orang sananya atau gimana? Jadi sama orang sananya yang jaga pos itu. Jaga tutur kata. Iya. Terus nggak boleh ngambil apa katanya nggak boleh ngambil apapun dari atas ya Dari dibawa atas, turun iya. atau gimana sih? Ada beberapa kayak Bung Edelweiss pun kita nggak boleh ngambil kan Iya. dari atas. Nggak boleh sembarangan Nggak gitu. boleh sembarangan. Terus ngomong juga bercanda nggak boleh sembarangan. Terus katanya juga nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngeluh. Ngeluh sih Kita nggak ngeluh apa-apa tuh sih. pamali katanya. Katanya sih. Cuma itu kalau ngeluh kan manusiawi ya. Manusiawi namanya capek. Aduh capek Iya, banget dah pasti nih. sih, Gitu. Ibaratnya paling mungkin yang nggak boleh ngedumel kali ya. Ngedumel. Tapi sama ini kan lo udah naik beberapa gunung, mendaki gunung. Gunung yang paling serem tuh apa? Buat lo? Gue belum pernah dapat ini sih, dapat experience yang dapat Horor. yang horornya. Cuman ya Temen lo? gue tahu Apa? Ciremai. Di Ciremai itu ada, tau gak sih mata kayak kuntilanak Lu udah pernah merah. ke Curmai? Ciremai gue udah pernah. Kalau lo yang paling serem tuh apa Jan? Gunung mana waktu itu? Kalau dibilang paling serem sih menurut pengalaman gua nggak ada ya. Oh karena sama ini lo fokus aja gitu. Tapi Iya. kalau yang gangguan Ganggu juga enggak. temen lo sekitar lo? Temen ada, cuma kan udah pernah diceritain itu. Iya, di Cuma mana? itu dong, di Gunung Gede. Gunung Gede, yang satu Gunung Gede, satu Ciremai. Berarti kita bisa simpulkan kalau jin-jin atau makhluk di gunung itu memang mereka tuh kadarnya lebih kuat ya, daripada benar. pocong atau kuntilanak yang biasanya kita omongin. Nah, ceritanya tuh kayak gimana sih yang kalian udah denger tentang si Ade ini, si pendaki ini? Ya, jadi ada ini tuh dia bercerita ya ketika udah ditemuin, dia bilang Hilangnya tuh berapa lama emang? 5 hari. 5 hari. 5 hari? Maksudnya gimana ceritanya orang hilang gitu? Hilang 5 hari dia nggak ada di tenda dan Tapi udah dicari-cari sama dicari orang? kemana-mana nggak ada. Nggak ada? Pasti Nggak ada. pas ditemuin tuh ternyata itu dia nggak jauh dari tenda. Posisinya. Dan dia posisi ada di Curug ya, di Curug gitu. Pokoknya nggak jauh dari sekitaran tenda nah. Cuma 750 meter dari tenda. Oke, terus dia ceritanya tuh apa pas udah ketemu? Pas udah ketemu dia cerita katanya pas dia di tenda ada suara yang manggil dia, manggil nama dia ikutin lah suaranya sampai ke tebing, ke curug kayak ke curug gitu. Udah dia cuma sampai situ aja dan katanya di situ dia ketemu sama 5 sosok ada Satu 5 sosok perempuan dan satunya laki-laki. Dan sosok perempuan itu katanya baju putih tapi wanita baru baya lah, wanita tua. Dia ngasih nasi sama ikan, tapi karena Kalau makan. iya kayak lauk buat makan gitu. Terus karena anak itu nggak kenal dia nggak makan. Iya. Dia nggak Untung dimakan. sih. Untungnya sih ya. Tapi itu untung sih benar karena banyak ya aku nggak pernah mendaki gunung dan waktu itu tuh pernah izin kan mau ikut ujian mendaki gunung nggak dibolehin sama mama. Jadi katanya kalau kata dari experience orang lain, pengalaman orang lain sampai ke jinnya gunung, mereka itu selalu mencari pengikut. Dimana katanya kan ketika kita naik gunung itu kalian energinya tuh nggak sefull waktu kalian sebelum Di naik bawah, gunung. iya. Di Iya bawah. benar. Itu satu udah capek, dua mungkin karena angin dinginnya itu tuh kan nggak semuanya bisa terima suhu yang sama ya. Jadi ada yang ibaratnya dia udah nggak fokus, udah apa. Nah disitulah celah mereka para penunggu di gunung itu untuk ngeganggu kita. Jadi ada mereka yang menyerupai teman kita kadang. Kadang Iya. ada. Yang kedua dia nyerupain kayak mungkin binatang. Ada tuh. Yang ketiga yaitu mungkin kalian ditarik ke dimensinya. Nah kalau dari sudut pandang Frisley, kayaknya anak ini emang udah ketarik ke dimensi mereka. Nah ini yang dinamakan astral projection sebenarnya. Jadi nggak bisa yang dibilang aku ngerasanya mungkin aku tuh baru jalan-jalan di astral projection 5 menit. Ternyata aku bangun tuh jam 3 sore. Jadi dari malam baru bangun tuh jam 3 sore atau malam bangun-bangun jam 7 malam waktu itu sama mama. Aku ngerasain baru 1 jam. Ibaratnya baru keliling-keliling, baru ngobrol, tiba-tiba bangun udah jam 9 malam sampai mama kayak
kamu nggak kenapa-napa. Mama kira tuh itu kok dia tidur nggak bisa dibangunin. Nah sama kayak yang dialamin sama si anak ini kan, dia bilang dia baru ngerasa kayak sekitar berapa 1 jam sampai ya? 2 jaman. 1 jam 2 jam, ternyata 5 hari. Berarti dia ditarik ke dimensinya, dan untung makanannya nggak dimakan. Kalau dimakan artinya anak itu akan sah menjadi anak atau pengikut dari jin itu. Karena yang aku lihat itu tuh ada satu kerajaan yang kuat Di situ. di gunung sana. Jadi ada satu kerajaan yang cukup besar yang memang mungkin hari itu lagi apesnya Lagi aja. apesnya. Lagi Hari capek. dimana iya jinnya lagi pada muncul, pada kuat, mereka lagi pada kuat. Saat menyatukan energi mereka yang cukup besar, ketemu lagi sama si anak yang mungkin lagi entah itu Lengah dia ya? lagi iya lengah, Lelah. nggak fokus, capek, atau mungkin sorry tuh saya ya, tapi kan namanya laki-laki biasanya mereka juga pipis kalian tuh sembarangan kan, nggak yang benar, terlalu benar. misi-misi Iya. banget. Tapi kalau aku ya mungkin karena aku anak indigo juga, jadi aku tuh kalau mau pipis sekalipun bener-bener nggak ada tempat toilet, aku bener-bener harus yang wah ini jinnya gimana nih, oke nggak nih, aduh maaf ya gini-gini, ada komunikasi ibaratnya. Karena kadang mereka ngerasa oh dia mau main ke tempat kita, ya udah gantian, lu ikut yuk gue ke tempat gue gitu. Mungkin itu bentuk komunikasi, tapi ketika kita ketarik ya kan itu adalah sesuatu yang nggak kita pengenin. Jadi ya lo nggak akan bisa tahu rasanya gimana. Dan ibaratnya alhamdulillahnya masih selamat dan baik-baik aja. Temuin lah ya. Iya, dari sini juga kita bisa ngambil pelajaran di mana kalau orang tua tuh ngomong maghrib jangan keluar, nanti culik. Dicuri kolong wewe. Iya. Iya. Itu kan sering tuh Sering, dulu zaman sering. dulu katanya Kejadiannya anak juga hilang ada. berhari-hari toto Kejadiannya. ketemunya di atas pohon. Pohon. Itu kan juga nggak masuk akal, kayak kemana namanya orang warga dan polisi mencari, masa iya mereka nggak teliti Nggak sampai ke teliti, pohon iya, benar-benar. gitu. Sama kayak kejadian ini, masa iya orang pada nyari nggak ketemu, ternyata jaraknya nggak jauh dari tenda. Yaitu karena ditarik ke dimensinya mereka dan dibuat untuk merasakan ambience-nya, kayak oh ini loh tempat kita, ayo silakan makan, ayo ini. Untungnya komunikasi mereka tuh antar mereka nggak kayak kita sama Marsha. Kalau tuh jin ngobrolnya udah sampai kayak Marsha, artinya lebih dari 5 hari. Lebih dulu. Iya, karena kan dia udah kuat banget. Apalagi kalau sampai arwahnya itu ketarik terus badannya itu diisi. Itu lebih bahaya sih. Iya. Tapi kalau misalnya dunia kayak gitu sama dunia kita emang waktunya tuh emang jauh Jauh banget banget, ya? jauh banget. Bahkan misalnya nih, lo tidur, lo astral projection, yang lo lihat tuh bukan malam. Pas Bisa lu lagi- siang, bisa pagi. Ya intinya adalah tujuan lo untuk berkomunikasi sama jin. Oh. Karena ditarik ke ranahnya mereka gitu. Ya selamat datang ibaratnya sama aja kayak kita ke luar negeri. Luar negeri, Iya iya. kayak gitu, beda perbedaan waktunya tuh jauh banget karena kan banget ya. lapisan antara manusia sama jin itu emang besar kan. Cuma kalau dibilang lapisan kita tuh tipis, iya tipis, tapi besarnya itu adalah ketika kalian yakin kalian itu adalah makhluk yang jauh lebih sempurna dari jin, kalian gak takut sama mereka akan cemen, makin apa ya, nggak bisa untuk ngapa-ngapain gitu-gitu. Tapi kalau kitanya kayak wah ini nih tempat yang katanya kemarin minta tumbal atau apa, kitanya udah ciut, wah Dia bakal lebih kuat. betul. Karena sejauh ini namanya gunung, pantai itu udah Udah banyak ini. kekuasaannya mereka. Buat mereka, Bukan iya. kekuasaan tapi lebih banyak mereka daripada aktivitas manusia. Gitu guys. Oke. Mari kita lanjut ke 5 hantu Jepang paling menyeramkan. Kisah tragis yang kematiannya melegenda. Nah, ngomong-ngomong tentang melegenda, berarti banyak banget Banyak hantu. banget. Selama kalian jadi temen gue, apa sih sosok nama hantu yang paling nempel di otak lu? Maksudnya kayak hantu muka rata atau hantu suster ngesot atau apa? Apa sih yang nempel semenjak kenal gue? Hantu muka kotak. Ih, setan lu. Muka panjang. Kuntilanak cowok sih. Oke. Kalau lu Kelihatan dia cowok gue juga baru tau dari dia sih. Ada kuntilanak cowok yang gue tahu tuh kayak kuntilanak ya udah yang kayak di film-film aja. Iya, dan kayak putih, Oh, Putih, cewek. mata hitam. dan ternyata kuntilanak cowok ada dan serem banget. Waktu itu gue pernah ngeliat tuh. Di mana? Waktu syuting. Terus. Tapi cuma di tembok deh, serem banget. Iya. Terus apa lagi? Ya pokoknya kalau yang hancur-hancur kan pada banyak yang versi sering ngomongin. Kayak muka hancur gini gitu tuh. Ya paling yang bikin gua kayak baru tahu kayak demi apa sih ada sosok ini gitu. Iya, Ya, gue kuntilanak juga cowok. pernah waktu itu yang pas lagi syuting di Yang deket bandara. iya dekat Yang lu bandara. ngeliat dari kaca. Yuk kita teriak rame-rame. Ih, gokil sih. Yang mukanya hancur berdarah itu. Ih, Oke, aku bakal ngasih tau mereka kalau di sini tuh ada hantu baru yang
aku nggak tahu ini diambil Marsha atau nggak sengaja, tapi nanti biar Marsha yang cerita. Dan hantunya itu seperti ini. Ih, Yobi. Oh, badannya putus. Iya. Jadi kalau di Jepang waktu itu aku pernah ketemu sama hantu yang seperti itu. Itu tuh namanya teke-teke. Teke-teke itu hantu yang paling sering banget muncul di sekitaran stasiun kereta. Ih, serem. Kenapa? Karena memang dia itu terjatuh di atas rel dan bagian tubuh bawahnya itu kelindes kereta ke bawah. Jadi putus setengah. Nah, jadi suara gertakan dari langkahnya karena dia jalannya pakai tangan itu teke kayak apa tulang-tulang gitu. Dan hantu itu ada di rumah ini. Mari kita tanya sama Marsha, hantunya dari mana atau mau manggil dia langsung? Panggil Marsianya aja. Nanti teke-teke. Di hello Apa Mars. namanya tadi apa? Teke-teke itu di Jepang, kalau di sini aku nggak tahu. Teke-teke. Teke-teke. Ih, serem. Apa Kayaknya- apa? Cerita apa? Cerita dulu dong ke penonton kan jadi tahu. Ya jadi kalau ini kan kadang dia kan tidur duluan ya. Gue tidur belakangan. Tiba-tiba tuh suka tuh kayak jalan nih orang. Gue tuh tahu banget aktivitas rumah ini tuh gue tahu banget jam berapa Jam pada berapa tidur, orang tidur. jam berapa pada bangun. Itu tuh 4:30 tuh udah pada tidur semua pasti di rumah. Pasti. Udah pasti di rumah tidur Pasti. semua. Kecuali mami pas bangunin subuh. Subuh Iya. baru dah. Sedangkan mami itu lagi di Bali. Iya, jadi mama lagi. Belum lama loh ini terjadi. Terus kayak ada orang jalan. Gue mikir kayak ya karena di sini Tapi pelan banget ya setan kan, jalannya. nah di situ setan banyak banget, ngerti nggak? Jadi gue mikir paling Marsha kalau nggak bersama teman-temannya gitu. Tapi jalannya pas lu ngejelasin jalannya pelan-pelan, tapi yang bener kayak tek Tuh. Barusan denger gak? Iya, iya. bukan merinding. Mau bangun semua. Dipanggil. Bener gak? Terus gue merinding. Ya itulah kalau aku dibilang kayak dasar lu palsu. Ya udah ngerasain langsung. Aduh gue merinding. Ya kita langsung. Marsha, sumpah, sampai dia masuk teka-teka gue kunci dari luar anjir. Teke-teke. Cerita dulu itu bunyinya gimana? Iya, Cung. Ya pasti getar-getar mulu. Handphone lu. Terus gimana? Bunyinya kayak gini nih, kayak tek. Kayak kan orang tek gini ya, tek 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 gitu. Dia nggak gini. Tek 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 gitu. Kayak orang jalan tek tek gitu. Oke, kita langsung panggil Marsha. Aja hari ini aku diem. Halo semuanya. Kali ini aku diem aja. Ya, diem aja. Biar Oja yang nanya. Halo kakak Sipi. Halo Marsha. Oh, Marsha dari mana aja? tidak dari mana-mana. Marsha, kamu Ya. mau hantu? Iya. Tidak. Aku tidak bawa. Ya itu yang kata visi badannya putus. Ikut dengan orang lain. Terus kok bisa ada di sini? dari tempat kereta ya. Dia bapak-bapak tapi memang rambutnya panjang, gondrong tapi tidak punya kuku karena ikut juga terlindas. Anjir kayak gue tahu nih. Di mana? Setan mana? Yang belum lama. Belum lama ya meninggalnya. Meninggalnya belum lama ya Marsha? Iya. Setan mana? Gak tahu ya. Kagetin. Marsha, gue tahu ada belum lama ada kecelakaan. Emang di dekat sini belum lama ada kecelakaan di rel kereta dan bapak kelindas Ya. putus. Belum lama jangan masih ada kok beritanya. Ya. Oh. Dia ada di sana. Di mana? Di dekat pintu. Ya. Ya, merinding. Marsha, dia ikut siapa? Tidak tahu tetapi dia suka sekali jalan dan bunyi. Tadi bunyi ya. Iya. Marsha, bisa nggak dia jangan di sini Di sini dulu? dulu, iya. Kok nggak pergiin kayak gitu, balikin. Sekarang dia ada di atas kalian. Ojan, apa sih Jan? Jangan kabur. Ojan, Marsha jangan pindahin, jangan di situ ih. Atau kenapa takut? Enggak, lagi action, lagi foto model. Cerita saja, tetapi kalau yang seperti itu memang jin kami lebih gampang untuk menyerupai. Aduh, kepala gue pusing banget. Iya. Kepala pusing ya? Kalau gue pusing. Ya, Marsha. aku ajak keluar dulu ya. Iya.
Papa baik sama ya. Papa ya, aku takut banget sih. Masa gue takut. Serem banget. Serem banget Gue lagi. nggak mau di situ. Kenapa lu? Katanya dari atas kepala boneka. Iya, kepalanya juga Nggak ada. bengkok nyong. Hah? Siapa ikut siapa sih dia? Gue nggak tahu, tapi gue juga nggak tahu ini dari mana. Soalnya kayak agak aneh gitu. Maksudnya bukan bentuknya. Sorry tuh, saya mungkin dia menyerupai orang yang sudah meninggal. Tapi kenapa bentuknya kayak gini? Karena kukunya tuh pada patah. Nggak tahu ya, tapi daging-daging itu loh merah-merah. Tapi kayaknya itu belum lama sih. Karena emang belum lama ada kejadian dekat rumah. Iya, dekat rumah lu ada. Belum lama ada kecelakaan kereta, Bapak. Masa sih? Lo tau dari mana? Kok lo nggak bilang gue? Kurang tahu. Tuh. Itu kayak besi nggak sih? Enggak lah, mungkin di bawah dong. Kirain lu tahu. Ya soalnya emang belum lama ada kecelakaan kereta dan bapak ini apa ini Putus, ya. Makanya kata masa iya. Naik belum motor, lama. motornya aja Naik kebentang. motor. Lu tahu? Please jangan gitu, Di mana sih temenan sama anak Indigo? Aduh gue takut. Temenan sama tante Indi Baren kalau mau. Hujan curang nih ninggalin. Tapi emang serem sih. Tapi Mengenai hantu, kalau misalnya kalian ngerasa Kak, bisa nggak sih hantu itu mewujudkan kayak idola kita yang ganteng-ganteng? Ya enggak lah. Karena kan kalau misalnya manusia secara bentuk yang sempurna pun mereka susah, karena emang ya kita itu makhluk sempurna gitu, nggak gampang untuk mereka meniru kita. Dan biasanya kalau misalnya dia bisa sampai meniru, itu udah luar biasa. Giginya pot banget. Oke guys, sampai di sini aja. Jangan lupa di like, Komen. subscribe, Dan share ke teman-teman kalian. doain semoga hantunya. Wah!